kan dia kan sudah selesaikan kan waktu lalu Angel juga sudah dengar dia bilang sudah itu sudah selesai. Nah saya bilang ya kan waktu lalu kan saya kasih saran sama dia selesaikan satu-satu masalah yang ada. Dia nggak mau. Akhirnya benar kan dia nggak mau, ya udahlah saya nggak mau maksa orang ya udahlah. Akhirnya benar kan meledak satu-satu mulai dari Tirta Kan kena Patito, mental dia. Patito ya kan, Kirka, Bu Nona, kemarin juga Nathan waktu kemarin kan, tapi kita orangnya bukan menyimpan dendam. Nah, seharusnya si Ken harusnya introspeksi diri lah ya, kenapa bisa bermasalah sama semua orang ya kan. Nah, maunya kita ini mengasihi dia ya kan, mau dia baik juga, bukan menjadi orang yang egois gitu loh. Sebenarnya. Berarti itu tadi dia mau Bu Neno kan Nona kan lagi cerita yang masalah kemarin dia. Nah dia minta naik. Saya bilang sama Willy, jangan naikin nanti ribut karena Kiken ini bermasalah dengan banyak orang. Dia pas aku tadi masuk kan kena mental, dia langsung aku diblokir. Berarti tuh kelihatan, berarti dia itu sifat anak-anak. Nah, jadi maunya mereka ini sekarang mau giring ke Zoom. Wah, kalau Zoom pasti kayak lalu lagi nanti Ken pasti diadilin di situ. Pasti diceritain habis-habisan. Maksudnya saya juga kan kasihan seperti itu, maksudnya alangkah baiknya Ken bicarakan baik-baik gitu loh. Minta maaf, iya maksudnya semua orang. Apa sih susahnya minta maaf? Gitu loh. Apalagi Ken itu kan orangnya nggak mau dinasehatin, dia mau gengsi gitu loh. Jujur Angel ya. Saya pun kalau ada salah sama Nathan, saya minta maaf walaupun dia lebih muda ya. Maupun sama siapa, saya pasti akan minta maaf. Itulah sebenarnya yang kita diajarkan. Nathan di room aku. Iya maksudnya di sama mereka yang lain kan kapan hari dia bilang sudah selesai, dan akhirnya saya bilang kalau begini terus caranya dia tidak akan selesai, pasti mereka akan buat panjang. Nah, Angel, sebenarnya ya Angel, kalau aku udah nggak ada masalah. Cuma yang aku kasihan sama Ken ini dia masih bermasalah sama yang lain. Ya kan dia itu loh. Kalau sama aku sebenarnya aku udah nggak masalah, udah maafin gitu loh. Tapi kalau sama yang lain baru kita juga kan lucu, kita kan nggak ada masalah sama dia juga, sudah selesai, kenapa kita harus diblokir sama dia gitu loh. Oh, itu aku tahu, itu kayak mungkin sih dia merasa di framing mungkin ya, aku nggak tahu ya benar atau enggak, cuma dia beranggapan kita nggak bicara, dia masalahnya gini, kita nggak pernah bicara sama yang lain untuk kita framing itu, karena posisinya saya Non juga di bawah semua, nggak ada bicara sama dia. Ya, cuma maksudnya gini, maksudnya dia mungkin ya berpikir dia udah tahu semua orang pada ngomongin dia, Bang. Jadi maksudnya si Ken kalian ngomong lagi di roomnya aku, mungkin dia berpikir kayak gitu, udah tahu karena dia nggak mau, dia tuh orangnya udah tahu dan dia nggak mau dikasih tahu lagi, Bang. Itu maksud aku gitu loh. Jadi susah sih. Bang CP sama Kanon sama Nathan kan tahu kan sedikit sifat kerasnya dia, itu dia orangnya emang susah diatur, dia juga orangnya nggak mau dicela ya kan, jadi ya gitu, dia orangnya memang begitu aja, dia emang orangnya nggak suka kasih arahannya tuh yang bener, yang kena ke dia, tapi kan kita nggak bisa pakai gitu. Aku udah kasih masukan ke dia sih waktu di roomnya dia waktu kemarin. Kan kita buka room nih, aku buka Nathan, aku ke room kamu kan, dia buka room sendiri tuh ada Debbie. Nah aku diajak naik, aku pakai akun 2 kan, ngomong lah si Debbie ngomong tuh, bahas kalian, aku bilang sudah selesai kan Debbie, aku gitu kan, gue naik ke sini bukan mau denger CP, Noni dan Nathan, sudah selesai, jangan ngebahas mereka lagi, mereka juga diam loh. Ken, kamu tuh bisa gak sih dewasa dikit? Nah aku nasihatin kayak gitu. Debbie juga bahas yang lain, gue naik ke sini bukan untuk denger CP dan Noni ya, capek, kalian tuh nggak capek ya? Ya tapi kayak begini, si Debbie juga gitu, gue bilang Debbie kamu sama ya sama Ken ya, maaf ya Ken, kamu tuh sifatnya berdua sama deh, agak kakak sama ya, masa lalu kalian juga sama gitu loh, coba rubah Ken, rubah aku gitu. Tapi aku nadanya biasa, aku cuma lembut aja, bisa gak ngomong yang lain ya, kalau mereka nonton, mereka nanti berpikir jelek lagi, padahal kita nggak ngejelekin mereka.
Bisa gak yang lain? Kalau nggak gue turun, gue ke room Nathan. Ya ke si Nathan, si Ken langsung bilang, ya udah yang lain. Kayak gini enak, pasang musik Ken, ya. Otak gue udah capek Ken. Sabar, kenapa? Memang sih gue nggak belain lu. CP mungkin Noni memang, terus dia ngomong si Noni juga ngapain belain cowoknya. Itu wajar dia belain cowoknya. Itu wajar. Jadi kita lu buka room ya Ken, bukan aku itu udah selesai yang berdebat yang kemarin itu di room gue ya. Jadi kesannya tuh tempat gue udah gak nyaman gitu. Room gue tuh udah gak nyaman karena kalian. Paham gak sih? Dicat room gue tuh jadi debat tau gak? Gue gak suka semenjak Zuma dan kedua lu sama CP. Gue udah capek tau gak? Gue males gitu. Tempat gue tuh cuma dengerin musik, ketawa-ketawa, jablak, bercanda, itu tempat gue. Tapi semenjak ada Zuma, pertama kali Zuma, baru kedua lo sama CP, itu jadi gimana? Jadi malu tuh nggak? Apalagi sama Kristen. Nah, jujur Angel ya. Kemarin ya saya ketemu Kirka. Sebenarnya ketemu Kirka juga kan sama Non. Kan kemarin juga ada salah paham antara itu, bisa kok diselesaikan semua baik-baik. Saya bantu. Justru saya orangnya lebih suka kalian damai, ya kan? Tapi kan buktinya ya itulah ya, saya nggak tahu sifat kerasnya dia, padahal kalau dia bisa bicara baik-baik juga sama saya, ya kan, kita terima. Saya panggil Kirka, saya bilang, Kirka naik ke room sini, karena apa, mereka juga tahu saya, makanya kalau saya berbicara sama mereka, saya bilang ya kalian baikan. Kapan hari kan saya bicara juga waktu ada masalahnya Noni sama Kirka di typing itu kan, akhirnya Noni kan kemarin kan aku sama si Kirka kan, kita berdua kan saling balas-balas di bawah kan, akhirnya si ketemu Kirka, dia minta maaf sama saya, dia salah paham tuh. Jadi ya, gini, sebenarnya ya, gini, sebenarnya ya Angel, aku Tete sama Kak Non sebenarnya mengasihi Ken loh. Sebenarnya kami mau Ken itu sedikit berubah lah, setidaknya sedikit. Nggak bisa begitu. Walaupun nggak secara keseluruhan, dia setidaknya sedikit berubah lah, supaya dia nggak bermasalah lagi sama yang lain. Gitu loh. Enggak. Nathan begini. Nathan, udahlah, nggak usah kita nggak usah. Iya, kita nggak usah lah merubah setidaknya. Iya, setidaknya dia sadar diri gitu loh. Udah bang, udah. Tapi dia memang orangnya keras. Aku udah ngomong ke dia waktu di room. Maksudnya, udah lo nggak usah dibahas. Kalau mau jujur ya, ini udah banyak masukan sama saya Angel. Jangankan saya, tanya Noni itu, Aldi udah mau nyerang dia, kejar terus dia, satu kampung loh. Lu bayangin, ya kan, dengan cara-caranya dia. Ya kan, saya bilang saya cuma belum bicara sama Aldi, dia sudah bicara sama Noni, ya kan. Saya bilang belum, saya mau nasihatin juga Aldi, saya bilang nggak usah lah ya. Saya bilang Tirta DM saya, semua yang bermasalah sama Anu rata-rata DM saya. Ya, mulai dari WA juga, ya kan. Saya kasihan sebenarnya. Saya bilang apa sih maunya sama-sama. Itu ya. Ada Bu Esther di bawah, Nathan, naik Bu Esther. Aku naik Esther. Gak gini loh bang, aku ngerti tapi tolong gitu loh. Kalian juga harus terima si Ken, dia emang begitu gitu, dia nggak suka difitnah, padahal dia nggak buat salah sama Kirka loh. Dan Kirka juga waktu itu ke room aku, dia langsung marah-marah dan dia ngelaporin si Zuma langsung mental, padahal kita diskusi baik-baik loh Bro CP Kanoni. Waktu itu saksinya Nathan, kita diskusi baik-baik loh Nathan, tapi dilaporin lah si Zuma sama si Kirka, pental lah, ya kan. Nah, langsung kenapa dibilang ada hujatan? Kenapa dibilang pada saat itu ada hujatan? Kan waktu itu kan ada hujatan katanya. Selamat menyambut tahun Natal ya, Natal dulu deh. Angel, jangan lupa, tunggu dulu Nathan, diam dulu Nathan. Apa? Bunda Esther, jangan lupa lusa ulang tahunnya Nathan. Oh iya, tanggal 26. Iya, ulang tahunnya Natal. Iya betul. Rame-rame di sini, di rumah Nathan. Kita rayakan di sini ya Nathan ya. Ya aku tanggal 25 malam live sambil tunggu jam 12. Oh iya? Iya, mantap. Iya, supaya pas menyambut dia Natal.
Aku bersama keluarga. Aduh, pasti kita sibuk deh berumpi ria deh ya. Karena kumpul seluruh keluarga. Iya. Nggak apa-apa. Cuman Nggak ya apa-apa, aku Bunda. Nggak apa-apa, Bunda, nggak sempatin apa-apa. kalau lagi bersantai gitu kan. Ada sempat Iya. aku Iya. masuk gitu. Aku tahu nggak tadi aku keliling-keliling lihat siapa yang live. Aku komen selamat menyambut Natal. Aku keliling. Enggak, boleh aku celat ya. Maksud aku gini, waktu itu Ya. kan di room aku ya kan. Kita diskusi baik-baik. Kita Toro, Nata, Ken, boleh gak Zuma naikin, soalnya dia minta permintaan di aku kan, abis renungan pagi itu kan. Nah udah kan, yang jadi moderator kan waktu itu Ken di rumahku kan, ya udah nggak apa-apa ya kan. Soalnya udah selesai renungan, maksud aku gitu kan. Nah di situ memang diskusinya memang baik-baik kan si Zuma. Aku nggak mau ikut campur ya karena aku udah serahin ke Ken ya kan. Ya udah yang tanya jawab tuh Ken, yang tanya jawab tuh Nathan, Zuma dan Pastoro. Pastoro, kan. Nah akhirnya udah kan baik-baik. Nah mungkin Kirka baca hujatan-hujatan di bawah kolom komentar yang ada 500 orang lebih ya, 500 lebih orang yang nonton rumahku ya kan. Nah di situ memang hujatan banyak dan aku banyak moderator untuk ngapus hujatan Islam ya. Jadi tadinya tanya Nathan, itu tadinya tuh baik-baik aja, diskusinya tuh nggak ada, cuma memang Zuma, aku juga kesal ya dengan Zuma udah mengolok-olokkan Tuhan Yesus. Aku kesal juga, cuma aku tahan karena kan kepala aku jadi pusing kan. Ya udah, ternyata Ken itu kan netral ya, jadi moderator netral ya kan, pakai timer segala macam kan, adil dari Nathan, Toro dan Zuma kan, adil ya kan. Itu diskusi baik-baik aja kan Nathan, tapi mungkin Kirka marah dengan kata-kata Zuma udah mengolok-ngolokin Tuhan Yesus kan, dan udah membaca komentar semua yang hujatan Yesus kan. Nah aku juga kesel kan, aku pusing juga nya, aku serahkan ke Ken. Nah maksudnya lagi diskusi baik-baik, nah si Kirka minta naik, nah aku bingung kan, aku nggak mau naikin lah ya udah. Terus tiba-tiba Zuma mental, aku nggak tahu, aku nggak ngerti kan, karena diskusinya baik-baik dan nggak ada yang namanya perdebatan atau bacot-bacotan, nggak ada gitu loh. Terus habis itu aku naikin lah Zuma mental, aku naikin si Kirka. Aku nggak tahu kalau Kirka aku naikin tuh ya paling cuma salam ya kan atau apa gitu kan, baik-baik lah. Ternyata Kirka di situ udah teriak-teriak dan dia menyalahkan Ken. Terus dia juga bilang kenapa dinaikin Zuma gini. Nah ya kan si Ken disalahin. Kenapa dinaikin? Bentar, gua ngomong dulu. Jadi gini Angel, itu si Zuma diturunin paksa sama TikTok, bukan Kirka yang ngelaporin. Karena kalau cuma satu orang yang laporin, itu nggak bakalan mempan. Bukan, si Ini minimal orang yang laporin itu lebih dari 20 baru bisa ke banned. Kalau cuma satu orang, itu nggak mempan. Nggak tahu, pokoknya Kirka ngomong di komentar bahwa begini. Ya udah, tunggu dulu begini. Sekarang saya tanya, yang inisiatif dulu nih ya. Ini kan ada pembahasan saya dengar kemarin dibawanya nama Pak Toro dengan Nathan. Nah, saya ingin tahu dulu dari Angel, yang berinisiatif bilang naikkan Zuma itu siapa? Kan aku nanya sebelum aku naikin, gimana Ken, Pak Toro, Nathan. Iya, dia tanya si Ken, jadi si Ken kan setuju, makanya dinaikin. Saya kan udah bilang kemarin, nggak mungkin si Angel tiba-tiba naikin, pasti dia tanya dulu ke Ken gitu. Nathan, aku nanya Tunggu dulu. Nathan. Nah, tapi pernyataan Pak Toro dengan Nathan itu sama dan berbeda dengan Ken. Pernyataan di situ bahwa Ken katanya yang bawa namanya Nathan dengan Toro, ya Pak Toro. Iya, yang kemarin suruh Nathan yang dia. Iya. Itulah yang mereka tidak suka sekarang posisinya, merubah cerita yang ada. Benar tidak apa tidak Nathan? Karena nanti Pak Toro bisa jadi saksi juga. Waktu itu kan aku ketiduran pas renungan. Aku bangun-bangun udah ada Zuma di atas. Enggak, tapi kan kamu denger kan, jadi kita nggak gini. Enggak. Angel, pas aku bangun itu udah Ken udah bahas tentang udah mau mulai diskusi, baru Ken nanya sama aku,
Nathan, kamu siap gak diskusi sama si Suma? Orangnya udah naik nih. Nah, aku bilang ya udah, nggak apa-apa, asalkan diskusinya rapi, pakai timer. Karena memang kan aku nggak enak orangnya udah naik, ya kan? Jadi aku iyain, walaupun waktu itu aku baru bangun. Nah itu juga seharusnya di awal jangan, ya ini Ken ya, makanya saya bicara apa yang ada terjadi ya. Seharusnya kan jangan framing bahwa dari awal Iya, kemarin dia framing loh si Ken itu, makanya banyak orang yang marah. Nah akhirnya dia bilang bahwa dia bilang Pak Pendeta lagi ini kan, itu kan apa ya, sebuah framing yang tidak baik sebenarnya. Nah alangkah bagusnya dia bilang sudah dibicarakan. Nah itu nggak usah lah bawa dulu kan, bawa nama pendeta apa ini semua kan, itu yang bikin dia marah orang-orang. Kenapa kau salahkan Pak Toro apa semua, begitu dia tersebut dia salahkan orang lain gitu loh. Oh, bukan, maksud aku gini. Di situ kan aku tanya bertiga, Ken, Toro, dan Nathan. Aku nggak tahu dengar suara Nathan atau enggak, tapi kayak aku dengar suara Nathan, iya boleh. Nah ini kalian yang harus kalian luruskan. Orang aku tidur, Angel. Astaga. Jadi gini pokoknya aja, yang aku dengar, teman-teman. Yang aku Gini, dengar- teman-teman gini. Nggak usah lah cari siapa yang salah ya. Iya, Maksud aku betul. gini loh Bang CP, jangan kita nyalain Ken atau siapapun itu di room aku ya kan. Tapi memang Ken ngomong, gimana Pak Pendeta naikin gak Zuma? Itu dia juga nanya ke Pendeta Toro. Kata Pendeta Toro, ya udah naikin kan gitu. Tapi katanya diskusinya yang enak ya, soalnya aku nggak suka sama Zuma, soalnya dia tuh orangnya suka gimana aku gitu. Nggak apa-apa naikin aja. Iya. Tapi Pendeta Toro juga ngomong, ya naikin. Iya begini intinya introspeksi diri lah ya, karena bukan cuma satu Iya. atau dua orang. Nggak ada. Karena Iya. memang dari awal sudah kesepakatan, boleh naik, boleh bertiga ada. Gue nggak Gini tahu, lah Kak, pokoknya 2 orang itu Kak bilang Angel. boleh. Kak Angel, gini lah, kita gini nggak usah lihat siapa yang salah. Memang efek dari kesel itu kadang-kadang suka nyalahin ya, gitu. Iya. Tapi kan keselnya nggak boleh berkepanjangan lah ya. Ada masanya kita keselnya udah waktu udah berjalan. Kalau spontan pada saat itu kita kesal ya itu biasa. Tapi ini kan kita udah panjang nih peristiwanya, udah berjam-jam yang lalu. Nggak perlu Betul. lagi kita kesel. Sekarang kita lihat positifnya aja. Iya. Gini, kan tadi Kak Angel bilang emang si Juma di situ menghujat gitu. Juma itu udah bertahun-tahun, sudah dengerin dia bertahun-tahun. Saya tahu dia pasti menghujat. Iya. Tiada hari tanpa menghujat. Gini. Dan dia suka kata-kata di Alkitab suka dikarang-karang. Iya, jadi gini. Ada di Alkitab Di itu kan tempat nggak yang di Iya. Zoom itu nggak di Alkitabnya Alkitab kita gitu loh, nggak ada. Iya, gini. Saya mengamati orang-orang yang bisa ngontrol nih si. Nggak semua orang bisa, langka gitulah, boleh dibilang langka. Kalau kita mau ya kita harus belajar dulu sama orang yang pengalaman. Sendiri kita memberi ruang untuk si Juma menghujat Tuhan. Kita udah tahu persis dia ini pekerjaannya menghujat, dan nggak ada yang bisa menghandle dia, mengontrol dia. Kalau ada misalnya kita pernah lihat gitu kan dia berdialog dengan di Zoom dengan teman-teman yang apologet, mereka bisa kontrol, bisa minimalis gitu loh, bisa mengatur. Nah kalau kita ndak bisa, menurut saya lebih baik nggak usah. Hati nurani kita apa nggak merongrong kita? Aku yakin semua teman-teman pasti ini loh, pasti adalah rasanya ini yang menghujat gitu, karena dia memang pintar memelintir ayat ya gitu. Nah kalau kita lihat nih ya, di rumah mereka, di tempat mereka, waktu mereka udah 100% bisa menghujat Tuhan Yesus. Kita bisa kontrol nggak? Nggak bisa. Tapi kita pengen nggak itu berhenti?
Ya pengen, karena untuk itu kita ada di sini berbicara. Ya. Untuk menjawab supaya dia nggak mengucapkan kata-kata begitu lagi, tetapi berhenti nggak berhenti, lalu kita kasih lagi dia tambahan bonus. Iya sih Kak Esther. Nah, maksud aku gini. disitulah bijaksananya kita teman-teman. Jangan usah salahin teman, nggak usah salahin, udahlah nggak. Mungkin tadi berjam ini kita emosi. Oh, ini salah Pak Toro, si Nathan yang salah begitu. Jangan begitu lagi. Kalau pada saat itu kemunculan kemarahan bisa, itu normal manusiawi teman-teman. Saya tambahkan sedikit Bunda Esther ya, maksudnya begini juga. Alangkah bagusnya kan biasa aja lah. Maksudnya ketemu sama mereka, bicara baik-baik, itu paling apa ya kita bilang ya, dengan kerendahan hati kita bisa meluluhkan seseorang. Jujur ya, saya aja waktu bermasalah sama Ken, saya tidak anggap bahwa untuk disimpan di hati. Saya kasih tahu kan sama kamu Angel, saya bilang saya nggak akan simpan di hati masalah ini Ken, saya anggap selesai. Nah, betul. Seharusnya dia berbesar hati menerima apa yang terjadi sekarang, berbesar hati, bukan mengeraskan hati. Dia kan sampai mengeraskan hati. Saya maksudnya nggak mau karena saya memang nggak mau dikritik itu kan, itu sebenarnya suatu mengeraskan hati itu dia aja kan dia kan kemarin bilang kayak gini, saya nggak bakalan dengar yang gini jadi dia nggak mau dengar gitu. Ya gini, salah satu ya, misalnya kita ada di situ gini kan, kita ada di situ, kita tidak bisa berbuat apa-apa, ada juga perasaan bersalah, lo nama Tuhan saya kok dihujat di sini gitu kan. Di roomnya teman-teman saya nggak bisa berbuat apa-apa, perasaan bersalah tetap ada kan, walaupun saya mau bilang oh saya benar, nggak guna. Nama Tuhan kita udah dihujat, nggak guna kita berkata oh saya benar, itu bukan karena saya, nggak guna. Kita ada di situ, kita terlibat di situ. Tugas kita apa sih? Tugas kita itu sama-sama untuk menghilangkan hujatan itu loh teman-teman. Nggak usah ini bisa cari yang salah loh. Iya, jangan milih salah, kita satu tim gitu loh. Orang itu berubah karakter nggak bisa gitu loh. Iya, kita satu tim. Dan mungkin kita kasih saran yang baik ya Kak Esther ke Ken. Pasti kita kasih saran yang baik ya. Cuma kan saran kita yang baik itu belum tentu dia bisa terima. Begitu juga. Selamat siang semua. Oh ya nih Pak Rada Merah. Ya, siang bro. Salam Pak. Salam. Silakan, ada saran Kak? Ya, kita harus berhati-hati dengan orang yang manis di room, tapi di WA beda. Jadi di room ini yang segitiga di room ini, kalau mau WA dengan saya boleh. Nanti saya kasih nomor WA-nya. Nathan nih kenapa sih kayak gini? Supaya kita bisa belajar, situasi ini. Saya dengar ada yang berkata, saya tahu Nathan bagus berapologet. Nah itu kan di atas room. Kita sayang dengan kamu Nathan. Baru gue nggak tahu Nathan seperti itu. Saya pernah dengar kalimat-kalimat seperti itu di atas room. Apakah di WA sama? Nah itu kita harus berhati-hati dengan orang yang manis di room, tapi di WA berbeda. Jadi Nathan, kamu Nathan, saya tahu kamu Nathan, kamu nggak tahu tentang kamu bagaimana dari mulut yang manis. Oh teman-teman sudah, nggak usah diperpanjang. Begitu. Non juga, saya ingatkan non Esther juga masuk, non Esther Nathan. Jadi mungkin cuma itu teman-teman yang ingin saya bilang. Kita harus melihat, kalau saya dengan sis Esther sudah lama kenal dari YouTube. Kalau Noni belum terlalu lama, Nathan juga saya belum tahu gimana. Saya sudah lama terlibat di dunia seperti ini. Cuman saya mau ingatkan. Ya saya pamit ya teman-teman. Ya. Ya sudah Pak. Ya selamat pagi. Oke. Yuk. Ya
Kita lah ini aja, fokus aja lah teman-teman, belajar dari peristiwa itu. Kita lihat siapa yang bisa kita naikkan, siapa yang enggak. Kalau kita punya ada masalah nih ya teman-teman ya, ini saran saya ya. Kita punya masalah nih dengan teman kita. Yuk kita ketemu di Zoom aja. Zoomnya Hati digituin dong Nathan. Allah Tuhan Yesus. Gini amat. udah nggak usah direspon Angel nggak usah direspon supaya kamu nggak berpanjang. Gini kita gini loh gini kita sedikit banyak kita dengar, tetapi percayalah kita punya masing-masing punya otak. Dan perlakuan chemistry dari setiap orang itu berbeda-beda. Saya itu bisa misalnya cocok sama Pak Frank, belum tentu Pak Frank cocok sama kamu, padahal perlakuan Pak Frank ke aku sama ke kamu sama. Gitu. Jadi kita positif aja melihat, kita punya penilaian sendiri ke setiap orang gitu. Jadi gini, kalau udah kayak begitu nggak usah dipanjangin. Kalau kamu panjangin, kamu nanti akan bertambah. Iya, ya, nggak usah direspon. Aku kira dia nggak usah direspon. Jadi begini, segala ya, sesuatu kita udah ngerti. Engkau udah ngerti. Jadi gini, saya juga tadi mau bilang stop gitu. Dia Pengen susah, ngomong begitu tapi nggak ini. Dia sama keras sama yang kita bahas ini, si Ken, si Kirka sama keras. Jadi gini lah, dia mungkin gini lah. Ada waktunya nanti, ada waktunya ini semua cooling down. Mungkin juga di Pak Rantai Perak butuh waktu, kamu juga butuh waktu itu. Jadi nggak usah ini nih yang gini loh. Ada kalanya loh Kak Angel, kamu nanti yang nasihatin saya. Karena saat ini kamu yang ya, karena saat ini masalahnya ada di kamu. Nanti suatu saat masalahnya ada di aku. Akunya yang sakit hati, akunya yang otaknya. Maaf dulu Bunda, saya potong dulu. Nathan, turunin Nathan. Nggak jelas. Oke. Ribut nggak jelas. Ya udah, gini kita ngomongin aja di message tentang nanti gini aja. Iya, gini aja lah Kak Angel. Bisa anak laki bicarain sesuatu di sini, bicarain Ken, serius amat. Jadi gini aja lah, kita akan mengenal Kak Angel dengan sendirinya, pribadi lebih pribadi antara kita dan saya. Bener misalnya, maaf ya, aku mau potong dulu. Terserah kalian mau percaya atau enggak, jangan percaya cuma satu pihak atau aku doang, terserah sih. Iya. Kalian bisa nilai. Iya, itu yang positifnya. Aku tidak mau bahas itu lagi karena hati aku sudah mengampuni dia. Dan aku juga good. Itu bagus. Ya, itu bagus. Itu aku jadi jangan nggak berpanjang. Kemarin udah enak loh. Udah enak banget. Terus tiba-tiba dia begitu di room. Aduh Tuhan, ya udah aku cuma nanti tadi kan aku ngeliat investor sama Bang Frank. Tuhan, kontrol emosi, kontrol. Dalam hati aku, kamu kan udah ngelupain masa lalu. Ya udah. Jadi aku diam tadi kan Mister, diam saja. Aku cuma bilang, ampun. Udah gitu doang. Ya udah kita ngebahas ini aja deh di rumah. Iya, oke. Ini siapa ini hari ini? Kenapa lu turunin Noni Nathan? Luar biasa juga. Enggak. Dia turun sendiri. Turunin sampingnya siapa tadi? Kanon turun sendiri. Ya dia diturunin itu, dia diturunin TikTok kayaknya. Signa. Ya udah, nanti ya itu aja Angel ya. Lu apa namanya lu? Apa-apa. Tunggu dulu Nathan, saya bisa. Bang CP, aku dapat nasihat dari teman-teman semua tentang aku, ya, bukan tentang si R doang ya. Itu udah lupa. Udah. Tapi kemarin juga bukan itu saya mau bahas. Tunggu dulu, Angel, bukan itu sama bahas. Saya cuma titip pesan sama untuk si Ken, kasih tau baik-baik aja. Ya. Maksudnya kasih tau baik-baik, dalam arti beri dia pengertian agar kita jangan mengeraskan hati. Tapi mungkin dia mau dengar kau kan, mungkin dia mau dengar kamu. Jangan kita mengeraskan hati, apalagi kita sesama seperti ini. Oke? Ambil melalui hikmat yang telah diberikan Tuhan pada kita. Ya kan, supaya kita bisa bersama-sama lagi. Ya. Makasih kalau teman-teman percaya sama aku, cuma
perlu waktu ya, karena yang kita bisa nasihatin Ya, masing-masing cuma yang untuk merubah dirinya dia sendiri gitu loh. Yang untuk merubah jadi lebih baik betul, itu betul. cuma dirinya sendiri dan hanya Tuhan yang bisa bantu kan. Jadi nanti aku coba ngomong sama dia ya, cuma jangan, please teman-teman di sini jangan cari salah atau benernya teman kita itu loh. Kita kan sayang sama Iya, mereka. kita jujur ya, Angel ya. Saya Noni dengan Nathan maupun apa namanya nggak ada mau menyimpan bahwa kita rasa dendam, ya kan? Nggak ada. Halo, Kita selamat itu siang mau semuanya, saudara. mengasihi teman kita, mau menjadi yang lebih baik, itu aja. Betul bang. Ya, Nanti kita data sama Ken ya, nah itu aja. Soalnya iya. Ken ini mesti ngadepin dia mesti sabar sih. Jadi ya maklum aja ya kan. Tapi aku nggak akan nyalain Ken loh bang. Sebenarnya ini di posisi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Kirka juga bisa kontrol emosi, bisa menguasai kata-kata dirinya dia di room aku, karena itu room aku. Jadi kalau datang ke Semua bisa kalau bicarakan baik-baik. Semua bisa. Betul bang. Maksudnya kalau datang ke room apa kek, maaf ya teman-teman, shalom teman-teman atau apa, ini kagak langsung mencak-mencak, aku nggak setuju gitu loh. Jadi aku nggak nyalain Kak Kirka, cuma tolong dirubah, jangan seperti itu di room-room yang lain gitu loh, langsung memfitnah. Nanti begini Angel, kalau dia sudah keluar boleh. Suara kau hilang. teman baik-baik, ya kan? Saya bicara bagian Turun yang apa? Turun gara-gara dicuekin Jadi itu yang di saya bisa bantu. belakang. Tunggu dulu Nathan. Jadi Siapa yang namanya, turun? bisa nanti saya bantu kan supaya tidak ada masalah lagi ke depannya ya. Itu aja. Apalagi mungkin ada fasilitas yang belum fasilitasi kita, yaitu di Zoom. Salah satunya di Zoom. Ya, Bunda Esther itu juga bisa kok. Nathan juga bisa. Itu di Zoom ada. Oke, itu aja. Iya. Ya kita sih berharap ya permasalahan antara Ken sama yang lain ini cepat selesai gitu loh. Karena kan banyak loh yang ngincer si Ken ini. Nathan, sebenarnya kemarin udah mau selesai tapi dianya nggak mau, dia malah makan kencang. Ya salah siapa dong? Iya. Udah paling salah-salahin, pokoknya intinya itulah sadar-sadar diri sendiri ya. Itu aja. Kemarin kan kita udah kita minta selesai, tapi dianya bilang enggak gitu kan, nggak mau dengerin bla bla gitu kan, berarti bukan kita yang salah kan, kita udah respon untuk baik, untuk damai, untuk kebaikan, dianya nggak mau. Ya udah biarin dulu lah, nanti Angel kasih tau pelan-pelan sama dia. Ya udahlah ya, kita nggak perlu panjang kali lebar lagi untuk menyampaikan. Lagian dia bukan apologet, ngapain dipusingin. Shalom Bang Firaun. Salam. Udah. Bang Kan Firaun. gak usah di apa lagi Habis nanti Bang ada si Firaun ini habis tadi aku lihat dia lagi di Romken, sekarang kesini, jangan adu domba lagi ya Pak ya. Aduh kan, aku malah mau bilang gitu, jangan sampai kena adu domba. Udah lupa lah. Ya gini, nanti diajak ngomong di Zoom ya teman-teman ya. Kalau bisa agak siap. tertutup kalau kita bicara gini. Iya, nanti Ken juga kalau boleh. Iya, nanti juga kalau boleh nanti Ken mulai belajar juga kan, supaya kita yang di room ini walaupun kita host, kita juga sedikit banyak kita bisa menjawab juga gitu. Betul. Iya, nanti kalau dia aku, olah kan gitu. Kak Noni, aku cari sahabat. Benar. Itunya. Ya, topik hari ini apa yang menarik teman-teman? Ada. Nathan. Kok adu Nathan? Nathan ini. Biasanya kalau ada yang tanya topik pasti Prank ini lemparnya ke aku nih. Gini, aku mau jawab si Febrian dulu. Kalau mau Oten dapat koin, masukin Juma. Oh, gitu. Jadi gini ya. Ini buat kita semua, buat saya pribadi, buat kita semua. Tuhan Sebenarnya kita saya nggak kan, pernah pusing ke situ loh. Iya.
Betul. Nanti Kak Noni, giliran Kak Noni yang ngomong sama aku ya, abis aku ya. Jadi gini ya, kita ini kan selama ini kita udah ini ya, udah merasakan kebaikan Tuhan sih. Umur berapa sih kita gitu kan? Selama ini apa kurang pemeliharaan Tuhan gitu. Jadi kita masing-masing ya semakin hari perbaharuilah. Ya, demikian dulu sahabat-sahabat Bang Zuma. Setelah kita mendengarkan para Oten cakar-cakaran. Hebat Bang Zuma ya. Buat Oten kejang-kejang satu sama lain. Baik, ditutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.